Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya bertanya tapi tidak usah dijawab ya. Saya bertanya tapi tidak usah dijawab. Jawablah dalam hati saja masing-masing. Apakah, tidak usah dijawab sekali lagi ya, tidak usah dijawab, karena ini kalau dijawab bisa terjadi pertempuran. Bagi yang masih punya suami istri, apakah Anda merasa menyesal terhadap suami Anda? Bagi ibu-ibu, tidak usah dijawab sekali lagi, dalam hati saja ya. Apakah Anda sekarang ini paling tidak masih merasa, aku menyesal kok dibujui ya, punya suami itu? Tidak usah dijawab ya. Tidak terjadi pertempuran. Bagi para suami juga, apakah saat ini Anda masih punya pikiran, aku kok menyesal punya istri itu? Tidak usah dijawab. Kalau saya ditanya apakah Romo menyesal jadi Romo, jelas tidak. Jelas tidak. Saya bahagia sekali jadi Romo. Karena dibujuk dengar bagi saya, senang banget. Nah, mengapa ini saya tanyakan? Nanti berhubungan dengan apa yang disebut mukjizat ini. Apa yang disebut mukjizat? Karena seringkali yang disebut mukjizat dipahami seringkali secara dangkal oleh banyak orang. Saya ambil contoh, pernah saya berikan dalam suatu renungan. Seorang ibu yang punya anak umur 2 tahun, dia baru keadaan hamil 3 bulan. Entah karena apa, suaminya pergi meninggalkan dia, selingkuh dengan perempuan lain. Dan ibu itu yang sedang hamil 3 bulan itu mengalami pergulatan yang luar biasa. Mengalami pergulatan yang luar biasa. Dia lalu konsultasi dengan Romo, ya, konsultasi dengan Romo. Dan ibu itu setiap malam mengajak doa anaknya, yang satu kemudian juga lahir, dan anaknya perempuan. Jadi punya 2 anak perempuan. Setiap malam mengajak doa anak-anaknya, doanya itu supaya suaminya kembali, supaya bapaknya kembali. Sampai anaknya yang nomor 1 itu umur 18 tahun. Suatu hari ibunya itu ngajak doa anaknya yang baru yang 18 tahun ini protes. Ma, sudah 16 tahun kita selalu berdoa supaya papa pulang, tapi papa tidak pernah pulang.
sama anaknya itu. Nduk, rumangsamu. Nek wong Jawa wis muni rumangsamu. Apalagi wong Solo muni rumangsamu. Itu wis mentok. Ya, sudah mentok. Rumangsamu yang membuat aku ini kuat. Itu siapa? Kamu boleh tidak percaya sama bapakmu, kamu boleh tidak percaya sama ibumu itu, tapi jangan sekali-kali kamu tidak percaya sama Tuhan. Karena yang membuat aku kuat adalah Tuhan. Sampai akhirnya anaknya yang barat ini umur 34 tahun. Dan anak yang nomor 1, nomor 2 ini menikah. Tapi anak yang nomor 1 ini jadi satu dengan ibunya, yang satu sudah dengan suaminya, tidak jadi satu rumah. Sampai suatu sore ada telepon masuk ke rumahnya. Telepon itu diterima oleh anaknya yang barat ini, dan yang telepon itu mengaku sebagai bapaknya dan mengatakan pengen pulang. Anaknya yang nomor 1 yang terima telepon ini marah, tidak usah pulang. Biasanya nek wong selingkuh kan gitu loh. Nek dong duwe lali. Kok nek wis bobrok, wis ra duwe apa-apa ki ditendang karo selingkuhane, kono wis ra duwe apa-apa, mulih kono. Ya, pulang sana. Nah, ketika ibunya itu mendengar anaknya itu mengatakan tidak usah pulang, ibunya pun tanggap telepon suka siapa ini. Dan akhirnya dari siapa? Katanya dari papa. Mau pulang. Terus bapak sini telepon. Dan gue ditelepon mau pulang. Ya kalau mau pulang silahkan. Kamu pergi kan ya pergi sendiri. Mau pulang ya pulang sendiri. Lalu ibunya itu diprotes oleh anaknya yang baru itu. Kenapa sudah 32 tahun suaminya pergi, bapaknya pergi, tidak ngopeni, sekarang ketika mau pulang, ibunya itu enak sekali mengatakan silahkan kalau mau pulang. Dan ibunya itu jawabnya luar biasa. Nduk, bukankah ini doa kita selama 32 tahun? Mengapa setelah doa ini terkabul kamu tidak mau menerima? Biarkan bapakmu pulang. Pulang memang wis bobrok. Dan kemudian di rumah dirawat oleh istri dan anaknya itu 3 bulan lalu meninggal dunia. Apa yang mau saya katakan dari sini? Mukjizat terjadi pada ibu itu ketika ibu itu sudah dikhianati selama 32 tahun. Lalu akhirnya ketika suaminya mau pulang, ibu itu tetap mengatakan silahkan kalau mau pulang. Ini mukjizat terjadi. Dalam arti apa mukjizat itu? Mukjizat itu terjadi karena apa? Ibu itu berbicara atas nama Tuhan yang memiliki hati yang penuh belas kasih, yang mengampuni, sehingga hati ibu itu memenangkan, bukan hanya memenangkan hatinya sendiri untuk tetap baik, tetapi memenangkan hati anaknya perempuan itu, sehingga anaknya perempuan itu tetap menerima bapaknya. Dan disitulah terjadi mukjizat, sehingga ibu dan anaknya perempuan itu mengumpulkan cerita yang baik. Dan kalau orang itu tahu akan mengatakan kain koyo bukai luar biasa, kain koyo anak ikai luar biasa. Terjadi mukjizat. Tapi akan lain jika ibu itu mengatakan iku aku ra iso bales. Tapi wong lanang sing iso selingkuh, aku ya iso. Kamu 10, aku 11. Kamu selingkuh, aku balas. Kamu 11, aku 12. Kamu gak jelas, aku lepas. Nah, itu bukan mukjizat. Orang hanya akan mengatakan, oh
Podo wae. Karena kalau kemudian dibalas, tidak akan menjadikan orang mengatakan lho kaya kae. Nek dadi ibu, nek dadi istri kaya kae. Tidak akan begitu. Kae sing lanang selingkuh, kok kaya kae to. Bojone kae yo bales. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak akan dijadikan contoh. Tidak akan dijadikan contoh. Ini contoh yang pertama. Mukjizat itu tidak mesti mengubah apa yang terjadi dalam peristiwa hidup, tetapi yang diubah adalah cara berpikir. Cara berpikir. Itu yang pertama. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Saya punya bude. Anaknya 7. Anak yang nomor 1 suster. Anak yang nomor 1 suster meninggal karena sakit kanker di kepala. Dan bude saya sendiri yang membopong anaknya itu, yang memandikan. Anak yang nomor 3 tidak ngerti sakit apa, tapi bagian ruas-ruas itu sering keluar darah, luka kakinya. Dan sakitnya 20 tahun, tidak bisa apa-apa. Tetapi bude saya itu merawat dengan baik sekali, dan meskipun berbaring 20 tahun tidak lecet. Dan setiap hari bude saya ganti perban-perban. Ganti perban-perban. Dan bude saya mengatakan, Romo, saya sudah tidak punya air mata untuk menangis. Tetapi anaknya ini, yang sakit selama 20 tahun itu, mengatakan, Romo, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik karena saya diberi ibu yang baik, yang selalu merawat saya. Sampai kemudian anak yang nomor 3 ini meninggal. Anak yang nomor 6 sakit yang sama selama 22 tahun. Dan bude saya merawat selama jadi kayak gitu 42 tahun dalam sakit yang sama. Tetapi yang dikatakan bude saya apa? Romo, Tuhan itu baik ya, sehingga saya diberi kesehatan untuk merawat anak-anak saya. Hanya saya mohon pada Tuhan supaya nanti Tuhan mengambil dulu anak saya, karena nanti kalau yang diambil adalah saya, nanti yang merawat anak saya siapa? Tuhan itu baik. Dan bude saya itu keluarga tidak punya. Ini nek panen durian itu akan digendong, dibawa ke seminari dulu, satu di seminari. Ini untuk romo-romo ya, bude mau yang dijual saja untuk merawat anak enggak. Tuhan nanti sudah beri saya rezeki. Dan anaknya yang nomor 6 ini, yang sakit selama 22 tahun itu, setiap malam meminta supaya bude itu nguruk lilin. Dan nanti malam hari jam 12 mesti doa rosari. Dan anaknya yang sakit 22 tahun itu, dia kakak kelas saya persis. Itu juga mengatakan, Romo, Tuhan itu baik ya, sehingga saya diberi ibu yang baik, diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup, dan pernah kekurangan. 42 tahun merawat anaknya, dan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Maka yang namanya mukjizat itu terjadi ketika dalam kesulitan-kesulitan kita tetap bisa menemukan Tuhan yang baik. Tetap bisa menemukan Tuhan yang baik. Tetapi kalau kita tidak pernah menemukan Tuhan yang baik, kita tidak akan pernah merasakan apa yang disebut mukjizat Tuhan. Saya pernah mengatakan contoh 2 orang yang sama-sama rajin dalam persekutuan doa, yang sama-sama pedagang pasar Klewer. Ketika pasar Klewer kobong, ibu itu saya telepon,
Ya rajin dalam persekutuan doa. Tak telepon, Bu, ikut berduka ya. Tokonya melu kobo. Oh ya Romo, terima kasih. Semua berasal dari Tuhan Romo. Semua milik Tuhan, kembali pada Tuhan. Tapi saya yakin nanti Tuhan akan mengembalikan kok Romo. Sing kobo tokonya Romo punya dia. Itu ibu yang satu. Yang satunya tak telepon, Bu ikut berdu. Baru saya mengatakan ibu, saya ikut berdu. Ibu wis ngomong, mati aku Romo, tetean Romo, mati aku Romo, tetean aku. Ini podo-podo wong sing rajin dalam persekutuan doa. Sak persekutuan doa ngopo sing siji. Ketika saya mengatakan ikut berduka, dia mengatakan terima kasih Romo, semua berasal dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Tapi saya yakin nanti Tuhan akan menyediakan lagi. Ngopo siji, aku Romo ngomong ikut berduka, mati aku Romo. Wong iki saya urip nek muni mati aku Romo. Padahal sekarang ya dimulaikan. Artinya apa? Ibu yang ini meskipun toko ini kokoh, dia mengalami mukjizat Tuhan, tetap percaya. Maka yang namanya mukjizat itu ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Mukjizat bukan terutama perubahan-perubahan besar yang tidak saya mengerti. Bukan itu. Saya berdoa, Tuhan, buat saya Kau berikan anugerahmu mukjizat Tuhan, pengen aku rada bagus sithik. Tuhan akan katakan no. Karena kalau kita berdoa kan hanya ada 3 kemungkinan, no. Yes, no, win. Ya, yes, no, win. Ya, kalau kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu hanya 3 kemungkinan, yes, no, win. Kalau saya berdoa, Tuhan berikan mukjizatmu supaya aku rada ganteng. Tuhan tidak mengatakan win orang, no, itu langsung, no. Kan? Saya pernah mengatakan yang Allah semuanya kamu ganteng itu 4 kemungkinan. Pelecehan, penghinaan, hoax, dan yang keempat ini katarak. Saya merasakan kebaikan Tuhan dalam diri saya, mukjizat Tuhan dalam diri saya, karena ternyata Tuhan memelihara saya dalam hidup. Saya pernah ceritakan ketika kecil, kakak-kakak dulu layangan, saya ikut melu, saya cilik melu. Saya tidak ngerti kalau ulo meling itu berkelahi ularnya di sawah. Saya tidak ngerti, tak ambil, loro-loronya tak ambil, tak angkat. Lalu saya mengatakan pada kakak saya, Mas, api loh Mas, api loh Mas. Kuwi ulangnya apa? Dibuang, kuwi ulo. Yang satu saya buang, yang satu saya buang tapi gubet di kaki. Terus saya dicopot, lah sudah lupa. Dan waktu itu saya sudah dimandikan karena sudah dianggap meninggal. Tapi saya sendiri saat ingat waktu itu seperti roh saya itu yang dhuwur lemari. Delok saya sing ning dhuwur meja, diletakake ning dhuwur meja iki cilik ireng iki banget. Saya delok gitu. Terus saya itu tidak tegel. Peristiwa itu menjadi titik bagi saya untuk seterusnya. Saya waktu itu melihat bapak ibu saya nangis bareng dan kakak-kakak saya. Dan itu saya pahami sebagai titik pertama. Lalu saya semacam waktu itu aku bersumpah tidak akan membuat bapak ibu saya sedih. Maka waktu itu ketika mendengar itu saya pengen ke bapak ibu saya kok raiso, pengen ke Pondok Isa. Terus sudah itu hanya ada seperti angin kuat melempar saya, lorong yang jauh sekali, tapi terus nabrak pintu. Hanya pintunya itu tidak bisa dibuka. Ya, pintunya tidak bisa dibuka semua. Dan karena pintu tidak bisa dibuka, saya kembali lagi, terus masuk ke badan saya lagi. Kurek-kurek, ibu saya kaget. Saya mengatakan,
yaitu mukjizat. Tapi saya mengatakan tidak harus seperti itu. Bagi saya mukjizat. Jadi Anda melihat saya ini sebenarnya Anda melihat apa yang hidup. Orang berbeda. Anda melihat batang yang. Dan saya mengatakan sejak saat itu saya mengatakan saya bersumpah tidak akan menyusahkan bapak ibu saya, tidak akan menyusahkan bapak ibu saya. Maka seumur-umur saya tidak pernah yang namanya bantah bapak ibu saya. Dan bagi saya itu sudah suatu mukjizat. Ketika sampai akhirnya ibu saya sendiri, ibu saya itu tidak pernah marah, tidak pernah marah. Kalau ada apa-apa, bahkan nada tinggi pun tidak pernah, nada tinggi pun tidak pernah. Jadi kalau ada apa-apa hanya mengatakan orang parah gitu, orang parah. Nah, suatu ketika bapak saya marah, lalu saya masih kecil, saya mengikuti ibu. Ketika bapak saya marah-marah sama kakak saya, nadanya keras, lalu saya mengikuti ibu. Saya dekati bapak, orang parah. Oh caci lagi pak, orang parah. Sampai saya dia, bapak itu sih kok jangan. Nah ibu ngajari gitu kok. Maka saya itu kalau melihat perempuan kok galak banget. Orang ketemu nalar bagi saya. Betul, ya. Nah ketemu nalar itu. Karena saya tidak pernah melihat yang namanya seorang perempuan, termasuk sekarang kakak-kakak ipar saya itu tidak ada kok yang nadanya tinggi itu ya. Semua itu nek ngomong halus, ya tidak pernah nada. Kalau bapak memang kadang ada nada tinggi, nek nada rendah, nek dong loro. Nek dong sakit itu kan laki-laki banyak manja tuh. Nek laki-laki kan nek dong sakit agak manja, jadi engko nek loro sithik ngono beda dimanja istrinya terus nadanya jadi nadanya cuma do nanti biar dikatakan istri nih ini kok ibu-ibu kok do guyu mungkin suaminya kok ya mungkin seperti itu. Tapi itu bagian dari proses, mungkin bagian dari proses kasih sayang yang kurang ketika kecil. Sehingga ketika tua itu, ketika loro sithik nanti beda istrinya tanya, sakit pak? Iya, doremi. Apa minta dipijati pak? Iya, doremi ya. Anu minta minyak suci pak? Enggak. Enggak. Nah, mungkin nanti sesudah ini malam ini nanti kalau pulang suami yang sering meletus orang itu rawani ya tidak pernah ujung terus di rumah akhirnya ayo jalingan orang sedikit akhirnya mau putih doremi tambahin minyak suci luar. Kalau perempuan kalau sakit dia ini nek ditanya langsung nadanya du, tidak pakai doremi langsung du. Bu sakit pak bu, dia ngerti langsung bukan takon langsung tinggi orang nganggo amalan doremi. Nah, maka saya mengatakan mari melihat mukjizat secara lebih jelas, yaitu ketika seperti tadi dalam bacaan tadi saya katakan berbahagialah. Dalam bacaan ini dikatakan berbahagialah kau yang miskin di hadapan Allah. Nek wong miskin we bahagia, sudah tidak ada yang membuat dia sedih. Tetapi orang miskin atau kaya itu juga tergantung pikirannya. Saya punya teman tahun 92, dia ex-frater, ex-calon romo. Lalu kemudian dia keluar, lalu membuat pekerjaannya buat perumahan. Tahun 92, saya tanya, kowe gawe omah ini tidak merapi kae badi piro? Wah aku rugi kae menyentuh swidak yuto.
tahun 92 entuk swidak yuta muni rugi kayak aku mengentuk swidak yuta. Coba kalau misal harian itu swidak yuta boleh tening, uang saya harus aku pakai sepatu rodo siji-siji. Tetapi saya, karena saya senang ke pasar, saya ketemu bakul tempe. Saya tanya, bakul tempe itu juga tahun 92. Yuk, kowe dino iki bani pira? Matur nuwun, Om. Saya nek di pasar panggilane Om. Iya kok ya. Saya di pasar dulu barang itu pas belanja itu. Kok nganu tak Om? Kok lek belanja kok dhewe terus tak Om? Bojoku gemeter tuwa. Lah kok ndak bali bojone ketemu kok gake kok bojoku. Ya kan itu alasan paling gampang. Padahal saya itu nek orang hamil itu masa akib betul. Nah, orang hamil itu nek tidur rumah ya kayak polisi tidur. Nek mau kurang kayak timbangan. Nek mirip kayak Edi ya kayak aku. Maka karena saya kasihan dengan orang hamil itu saya bersumpah di hadapan Tuhan tidak akan menghamili orang. Saya berjanji di hadapan Tuhan bisa akib. Lalu juga dikatakan berbagilah orang yang berduka cita. Kalau dalam bahasa aslinya itu berbagilah orang yang prihatin. Nah, orang itu senang prihatin, tidak ada hal yang bisa melukai dia lagi karena senang prihatin. Orang prihatin itu akhirnya dalam hidupnya hanya bersyukur, dan orang yang mengucap syukur itu sudah mukjizat tersendiri. Orang yang mengucap syukur. Ketika seorang istri, kalau dalam janji pernikahan itu kan begitu indah loh, dalam keluarga itu. Yang membentuk keluarga itu kan janji pernikahan loh. Sehingga mengatakan, pada hari ini saya Antonius Budi Wihandono menerima engkau Antonia Bidi Wihindini untuk menjadi istri saya. Saya berjanji dalam untuk malam siang sakit suka duka setia seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Janjinya kan luar biasa. Dan sosok nek pas perayaan manten itu banyak drama. Banyak drama. Nek saya waktu itu janji di hadapan Rasul banyak. Apakah Romo berjanji tak pada siapa ganti saya? Ya, saya berjanji. Tuhan memberkati Romo. Amin. Ini kalau orang gerenge kira, kalau Pak Printing menurut kita. Tapi kalau janji pernikahan itu kan lah, dek kaya ya oke toh. Salah ini terus tangan ini sok uwet-uwetan. Kok nek sing janji nangis, nek sing janji itu nangis, yang sing janji si perempuan. Saya Antonia Bidi menerima engkau. Nah, kita orang dari itu terus iki jarine telunjuk sing lanang iki terus nggak tahu kok mesti ngelus medun. Kalau orang enggak medun. Mengarep pamer ning ngarepku jane. Nah, mesti ngelus medun. Nah, janji itu begitu indah. Memang kalau sungguh ditepati. Kok nek wis drama iki janji itu. Terus kok drama orang tua. Ya drama orang tua, sudah anak baik atau sungkeman. Itu kan terus orang tua memberikan benda rohani pakai kitab suci. Anak-anakku, terimalah kitab suci ini. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan dengan peratau mocok. Itu drama, yang peratau mocok. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan, pakailah sebagai pedoman hidupmu. Jangan aku orang ngerti apa. Jadi terima anaknya, ya diterima anaknya. Ini drama yang kedua. Terus nanti, wah, ke surga ya. Jadi nengar pintu swarga ketemu Gusti Yesus gawa kitab suci ini. Itu apa? Kitab suci Tuhan, Alkitab. Loh, kamu Katolik? Iya Tuhan, saya bawa Alkitab.
Kamu tahu isinya apa? Enggak. Enggak. Betul enggak ngerti? Enggak itu. Tapi kamu Katolik? Iya Tuhan, delok KTP-mu. Oh iya Katolik. Ya sudahlah, ke surga ya. Oh terima kasih Tuhan. Dudu kowe KTP-ne tok wong yo. KTP tok wong ora. Jadi ning swarga kono kebak KTP plastik. Yang diberi ini tidak pernah dibaca, direnungkan, disia-siakan kok, disia-siakan. Jika tidak pernah terjadi mukjizat karena apa? Membaca kitab suci. Karena ini disingkirkan dalam hidup. Dalam janji pernikahan itu sungguh kalau itu dihidupi luar biasa. Kalau saya sering mengandaikan dengan sederhana, dalam untung malang sihat sakit suka duka setia seumur hidup. Dalam untung malang, nah orang sudah mau menikah itu harus membawa keberuntungan bagi pasangannya, bukan kemalangan. Sehingga masing-masing mengatakan, Pak, aku beruntung punya suami kamu. Pernah ibu mengatakan kepada bapak? Mesti belum tahu. Ibu Erono, belum tahu. Pernah? Belum tahu. Oh, ayah dia pernah. Ayo. Persis sih nggak tahu, tapi mirip-mirip itu artinya ada. Mirip itu kayak apa mirip? Misalnya seperti apa? Misalnya anak itu kamu juga merupakan anugerah buat saya. So sweet. Ibu mengatakan tak pikir-pikir, kamu itu anugerah Tuhan bagi hidupku. Nenek orang tak pikir, itu musibah. Tak pikir-pikir. Saya mengatakan, kalau itu sungguh dihidupi dalam untung malam, orang yang sudah menikah harus banyak membawa keberuntungan, bukan kemalangan bagi pasangannya. Dan itu puncak mukjizatnya terjadi ketika nanti masing-masing merasa beruntung. Pak, aku beruntung punya suami kamu. Mak, aku beruntung punya istri kamu. Itu mukjizat paling besar. Ya. Yang kedua, dalam sehat dan sakit. Kalau orang sudah menikah, di dalam doa, mestinya dia membuat sehat pasangannya, bukan menyakiti. Karena kadang-kadang tidak adil. Orang yang katanya paling disayang, paling banyak disakiti. Entah melalui kata-kata, melalui perbuatannya. Dan sungguh menjadi tanda tanya ketika orang yang tadinya itu dipuja, dilamar, kamu mau enggak jadi istriku? Setelah jadi istrinya dipiloro, disakiti dengan kata-katanya. Harus membuat sehat, bukan menyakiti. Yang ketiga, dikatakan dalam suka dan duka. Orang yang menikah, ketika dia dalam doa, hidupnya membawa kesukaan bagi pasangannya, bukan kedukaan. Sama seperti Adam dalam perjanjian lama. Ketika Adam itu belum diciptakan Hawa, itu Adam kan masih seperti jalan-jalan kok rawa yang sepadan dengan soyo yang delok kayak iso guyu ning jalan. Kalau tak kan iya iso jalan kok iku kethek aku kok ora ono. Lalu Adam tidur loh. Orang itu nek marah, nek kesel macam-macam tuh ono sing turu terus. Ono sing makan terus, ya. Ono sing diem terus. Dan Adam tidur. Lalu seperti Allah ya kita mesake gitu. Oh ya mesake kok dhewe to kudu piye to ya. Anu Bayu dijadikan yang namanya perempuan untuk jadi penolong bagi dia. Maka ketika tidur diambil tulang rusuknya. Tulang rusuknya ono sing cilik, ono sing gede. Sing cilik dadi puru, sing gede dadi lemu ya. Nek punya saya utuh. Punya saya utuh. Karena ketika mau diambil itu anak mau jadi lemu ya sudah. Nah, dan ketika kemudian ada Hawa, itu seperti Adam itu melonjak kegirangan. Inilah dia pulang dari tulangku, daging dari daging.
kau akan dinamai perempuan karena kau diambil dari tulang rusukku. Ketika istri melihat suaminya, bapak pulang bawa duit. Atau ketika suami melihat istrinya, ya, itu kan suatu kegembiraan tersendiri, gitu ya. Dan itu orang berkeluarga. Tapi ketika orang melihat istrinya, bosan kan? Kami turun yuk, lupa kenapa kalau kita sedih ya. Istri saya itu Romo, bukan menolong kok Romo, penuntut. Apa-apa disalahke kok Romo. Saya disalahke, anaknya disalahke, pembantunya disalahke, tonggone disalahke. Kira orang apa mungkin disalahke. Kira komen turah-turuh, lah kan apa? Masa kan kondangan, lalu kalau saya pakai rumus hidup berkeluarga dalam doa untuk menjadi mukjizat, itu rumus matematika sederhana: ditambahkan, dikalikan, dibagikan, dikurangkan. Maka janji pernikahan itu kalau ditempatkan menjadi berkat, menjadi mukjizat adalah orang yang menikah harus menambahkan keberuntungan bagi pasangannya, mengalihkan keberuntungan bagi pasangannya, membagikan keberuntungan bagi pasangannya, tapi mengurangkan kedukaan, kemalangan. Harus mengurangkan kemalangan. Yang ditambahkan, yang dikalikan, yang dibagikan adalah yang menguntungkan. Yang membuat kemalangan harus dikurangkan. Yang membuat sehat harus ditambahkan, harus dikalikan, harus dibagikan. Tapi yang membuat sakit harus dikurangkan. Yang membuat kesukaan harus ditambahkan, dikalikan, dibagikan. Dan yang membuat kedukaan harus dikurangkan. Sehingga sungguh menjadi orang berbahagia. Tadi maka dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 tadi, lalu menjadi begitu indah ketika Tuhan dalam sabdanya mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Bahkan sampai dikatakan kalau engkau dianiaya, berbahagialah jika engkau dianiaya. Dianiaya berbahagia. Lalu tidak ada lagi yang bisa melukai diri. Karena orang yang paling menderita itu orang yang paling gampang terluka. Dan orang yang paling menderita itu gampang terluka. Ada yang gampang terluka oleh makanan. Lalu cepat kali mengatakan, oh enak, nyacat, oh cili-cili, oh asin kok yang ini. Itu gampang terluka. Oh kita dulu ini apa? Soalnya aku belum mencicipi. Aku ngerti ini saya konten, saya kurang. Jangan. Kalau ada orang yang gampang sekali mengeluh, itu artinya dia gampang terluka, ya, gampang terluka di dalam hidup. Orang yang menderita itu orang yang gampang terluka. Orang yang bahagia itu orang yang tidak bisa dilukai. Tetapi orang yang jahat itu orang yang suka melukai. Hanya masalahnya ada orang-orang yang melukai orang lain itu orang kerosong, tidak kerosong. Ya, contoh, ini gimana enak-enak, itu apa loh? Ini loh kan bakmi kan, nyemak jelek kalau yang enak loh. Ini gimana enak-enak kalau bakmi jelek? Atau pernah saya ceritakan pas memberi koleksi ibu-ibu di Klaten. Ini ada ibu duduk sini, ibu duduk di sini, saya duduk di sini. Persis nih sore bolong ini. Ibu yang sini itu bawa lauk daging anjing. Terus ibu sini pas makan, lihat ini makan, ini apa? Daging buk. Kowe doyan tau nek aku arep muntah. Lah sing ini kan terus meneng. Wong kene mulai kemudian aku arep muntah. Terus meneng. Lah sesudah itu ibu ini saya omong terus sampai ini tuh mandek. Makan itu mandek.
Nah, mripatku wis saya kabur iki ngondi, ngono tulisannya. Agak kabur mata saya. Nah, lalu karena ibu yang di sini itu mandek lemah mengingatke karo wajahnya agak merah. Saya itu pengen ngendeke ibu ini. Pengen ngendek ibu ini, beknya aja omong terus. Ya nek ora doyan, ora usah omong. Apa meneh kok muni akar muntah. Itu kan menyakiti gitu loh. Ya. Wis teko meneng wae, maka saya akan menghentikan ibu itu saka ngisor meja. Tak delok, tak injek, ketok sikile. Nah, sikile tak idak. Maksudku menengok. Nah, ibu itu malah ngomong, Romo kenapa kok kakinya injak-injak? Batin kubu kowe kok le. Jadi tidak ngerti, melukai tetapi tidak merasa. Nah itu berbahaya dalam hidup. Maka puncak, saya katakan, puncak dari mukjizat dalam hidup itu ketika kita merasakan bahagia. Dan orang yang merasakan bahagia itu selalu punya alternatif di dalam hidupnya. Ya, kalau punya alternatif. Maka kalau saya sering guyon, saya mengatakan untuk aku orang bagus itu kesimpulan dari mukjizat. Loh ini tenang kok kan. Loh kok mujizat apa Romo? Ya saya bersyukur bahwa aku orang bagus. Ini aku bagus. Itu ibu-ibu paroki tidak pernah di rumah, mesti naik pastoral terus. Pastoral terus sampai bapak-bapak ini udah cemburu. Soalnya apa? Ibu itu nawani terus Romo nih. Romo apa sari rapet kalian sini setahun. Bojone dhewe tidak pernah ditawari. Tawari kono-kono karena kayak Romo-Romo itu kan keluarga gampang nawarin dulu ono kalau gede-gede terus apa ini gede-gede mau apa Romo tekan pasturan. Kok rambutannya apa-apa mau apa Romo tekan pasturan. Anakmu kok ayu-ayu. Tak tembak dasmu kok. Tuh ya, maka saya mengatakan beruntung karena dalam mengelola keluarga seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan keluarga. Dan ketika kita tidak mengerti kelebihan keluarga, lalu di situ kita tidak ngerti itu mukjizat atau bukan. Ketika tidak ngerti kelemahan atau kekurangan keluarga, kelebihan keluarga, minta atau iblis. Ya ketika tidak bisa mengerti kelebihan dan kekurangannya, di situ kita bisa mengerti itu mukjizat atau bukan. Bahkan kita tidak ngerti kelebihan atau kekurangan, di situ kita tidak ngerti itu karya Tuhan atau bukan. Dan banyak orang dalam keluarga tidak ngerti mana kelebihan, mana kekurangan. Ada cerita bijak mengenai kijang dengan tanduknya yang indah. Ya, ketika tanduknya indah itu dia melihat di danau, dia bangga sekali. Loh, kok tandukku indah sekali. Banteng tidak punya tanduk seindah aku. Kemudian kerbau juga tidak. Nah, tapi ketika dia melihat kakinya, kok kakiku kecil kok. Tidak seperti kaki banteng, tidak seperti kaki gajah. Waktu dia seperti itu ada tembakan dari pemburu. Dua. Lalu dia meloncat sekeras-kerasnya, secepat-cepatnya dengan kakinya yang kecil itu dia bisa melompat jauh sekali sehingga pemburu itu tidak bisa mengikuti dia. Tapi ketika dia akan masuk hutan, tanduknya yang dibanggakan itu terjerat di ranting-ranting pohon. Semakin dia bergerak, semakin kuat
Sehingga pemburu yang tadinya sudah jauh bisa mendekati dan nembak mati. Apa yang dianggap kelebihan ternyata kelemahannya yang paling utama. Dan apa yang dianggap kelemahan itu sebenarnya yang menyelamatkan dia, Maka saya kadang juga mengatakan, Romo, aku ki bakulan kok ora laris-laris to Romo, mbok menawa jatahmu semono. Nek kowe iki kok laris banget, duitmu kek rusak, mbok menawa kowe kuwi. Iya. Mbok menawa rusak. Ya, ketika diberi rezeki banyak, belum tentu baik, rusak bisa jadi. Yang Solo itu ada orang suami istri kakek dorong itu. Romo minta berkat ya untuk jualan, ya tak berkati. Saya biasanya pokok tolong dinoleh teko ya, lalu saya akan puasa dulu untuk berkati. Akan puasa berhasil tetap berkati. Lalu akhirnya laris, iso tuku lemah. Romo minta berkat tak berkati meneh. Iso dadi duwe loro warung makan. Ning ndang duwe loro warung makan, iki sing nangani suami, iki nangani istri. Suwe-suwe duwe selingkuhan. Saiki punya bil, saiki punya pin. Karena selingkuhan mesti diploroti entek. Nah entek rukun meneh. Kali wis didol akhirnya ning gereja meneh minta berkat emoh. Soalnya kamu tidak bisa melihat berkat dari rezeki yang banyak itu. Nah itu jadi musibah bagi kamu. Romo kok suami saya ku elek to, matur nuwun no. Pancen jatahmu semono. Nek kowe iki duwe suami apik, mbok menawa kowe sing elek, mbok menawa. Itu kalau mau dipahami sampai, maka semacam mukjizat itu bukan terutama peristiwa-peristiwa besar yang mengubah hal yang di luar diri, tetapi yang mengubah dari dalam diri. Dan itu tadi dikatakan dalam doa pembukaan, yaitu dengan ketika saya menyadari diri sebagai ciptaan Tuhan, itu saya mengubah diri, menentukan diri. Kalau hewan itu dibentuk oleh lingkungan, tapi kalau saya itu membentuk lingkungan. Saya punya anjing di Solo. Setiap pagi misa pagi. Kalau jam 8 pagi mesti doa bareng. Karena dia di pasturan. Setiap pagi misa pagi mengorang penghuni, ya, hanya 3 penghuni. Nek Sabtu Minggu itu mesti ikut misa. Nek sing misa itu Romo Martoyoto yang di Banyumanik. Itu lagi misa mesti ning samping altar sebelah kanan. Nanti deloke umat. Nek sing misa saya mesti di depan pintu. Deloke saya dan umat. Umat saya tanya, "Loh kok nek sing misa Romo Marto mesti ning cedak altar deloke umat? Nek sing misa saya mesti ning mburi, delok ke sini." Umat jawabnya perno-perno. Padahal jawabannya hanya satu. Dan jawab umat klien kabeh. Karena takut dengan Romo Budi, karena dengan Romo Marto enggak. Maksudnya anjing itu di sana hanya satu. Pengen delok umat sing polenter di sing ora liya. Tapi terus laporan. Dia dibentuk oleh lingkungan. Tetapi kalau manusia itu membentuk lingkungan, orang sing omahe cedak gereja, iya ora tau ning gereja. Tidak pernah ning gereja. Karena dia membentuk dirinya seperti itu. Ada orang yang tahu ini baik, ini aku ora melakukan, karena dia membentuk dirinya seperti itu. Dan ketika orang itu tidak mau membentuk dirinya menjadi lebih baik dalam berpikir, dia tidak akan pernah melihat mukjizat di dalam keluarganya. Tetapi kalau dia mampu melihat yang lebih baik dalam keluarganya dengan mengatakan mana yang baik, itu dia akan melihat mukjizat di dalam dirinya, di dalam keluarganya. Karena dia akan berpikir untuk yang baik. Kalau yang tidak bisa berpikir lebih baik, dia hanya akan mengulang mungkin peristiwa zaman dulu yang membuat luka. Misalnya saya pernah terluka oleh istri atau oleh suami. Lalu sebetulnya yang satu sudah bertobat, ayo aku ingin baik. Yang nanti nek kecentok sithik. Terus mengatakan, "Lah kowe piye? Lah 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 kowe piye?" Bu, iki wis 2019.
Sing kok omongnya kok 1990 terus dong. Tidak melihat mukjizat. Tidak melihat mukjizat. Sehingga yang ada hanya kesedihan terus. Orang yang musola ini wajahnya 1990. Tidak ada perubahan sama sekali. Maka saya mengatakan pertama, untuk dapat melihat mukjizat di dalam keluarga kita, pertama-tama kita harus mempunyai hati yang baik. Hati yang baik itu dicirikan dengan mudah bersyukur atas hidup ini. Karena kalau dilihat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita dicipta untuk diberi kualitas. Yang lainnya tidak diberi kualitas, tapi manusia diberi kualitas. Hanya ketika diberi kualitas itu, ada orang yang bisa menjaga, ada yang tidak. Yang tidak bisa menjaga, kualitasnya itu luntur. Tapi yang bisa menjaga tetap berwajah Allah, rupa Allah. Dan dalam ayat 28 dikatakan, dari Kejadian 1 ayat 28, aku memberkati kamu. Tuhan menciptakan kita dengan kualitas dan dengan berkat, ya, dengan berkat. Dan dalam ayat 29, aku memberikan. Dan ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Jadi kalau sudah diciptakan, itu berarti aku sudah diberkati, aku diberi sarana untuk sungguh amat baik. Dan ketika itu aku pahami dalam keluarga, maka ketika aku hidup dalam keluarga, diberi suami, istri, anak, orang tua ini, berarti aku sudah diberkati, diberi sarana untuk sungguh amat baik. Nah, masalahnya kalau orang hidupnya menjadi tidak baik karena tidak mampu melihat sarana yang diberikan Tuhan, tidak mampu melihat berkat yang diberikan Tuhan, sehingga wajah Allah hilang dalam dirinya. Persoalannya hanya itu. Ketika orang tidak mampu melihat mukjizat Tuhan itu karena dia tidak bisa melihat sarana yang diberikan Tuhan, dan juga tidak mampu melihat berkat Tuhan itu. Penutup, ya, kita Yesaya. Pak tanganku, I will never forget you. I will leave you not orphan. Aku tidak pernah melupakan kamu sebagai anak yatim. I will never forget my own. Aku tidak pernah melupakan kamu milikku. Does a mother forget her baby? Apakah ada ibu yang melupakan bayinya? Wakil. Apakah ada anak yang melupakan orang tuanya? Wakil. Dan dari tahun ke tahun naik. Tahun 2008, tahun 2016, lansia yang terlantar itu 1,8 juta. Tahun 2017 2,1 juta. Artinya terlantar itu saya di keluarga ini orang 3 TI. Ya. Itu ya. Dan kecenderungan itu naik. Karena proses pendidikan di Indonesia keliru. Ya, prosesnya keliru. Ingin seperti Eropa, Amerika. Dua anak dalam keluarga, anaknya dipisah-pisah, saya lagi ngebok diri. Saya lagi di kamar diri. Orang kaya zaman biyen. Zaman biyen anaknya dikeloni. Saiki sing kelonan wong tuane dhewe anaknya dibeli. Betul. Ada saatnya nanti mandiri itu ada umur tertentu, ya, secara psikologis. Ya. Tapi ketika sampai umur 2 tahun, itu masih harus banyak dikeloni, digenggam. Maka nanti lihat Eropa, Amerika itu banyak sekali papi jompo. Ini Israel jarang. Karena Israel cara pendidikannya seperti orang dulu zaman dulu sini. Anaknya saya digenggam, dikeloni, sehingga syarat untuk keterikatan fisik itu masih ada. Sehingga ketika orang tuanya, anak itu menjadi besar, tua, lihat orang tuanya itu pengen bersatu. Ini melu aku, akan kembali ke situ. Ya. Tapi ketika itu hilang, ketika masih anak-anak, lalu ketika tua, diloni wong tua ini, Ajo, jangan aku repot.
Maka ada orang tua itu wong loro iso ngopeni anak 7-8. Ning anak 7-8 ngopeni wong tuane loro ora iso. Ngopeni wong loro ora iso. Itu menjadi suatu keprihatinan di dalam keluarga, menjadi perhatian di dalam keluarga. Maka kalau does a mother forget her baby, or a woman child within her womb, atau seorang perempuan yang melupakan bayi dalam kandungannya. Yes, yet even this forget. Yes, yet even this forget. Iya, jika mereka melupakannya. Iya, jika mereka melupakannya. Dan Tuhan tetap mengatakan, I will never forget my own. Tuhan tetap tidak akan melupakan umatnya, apalagi ketika itu di dalam keluarga. Carilah mukjizat di dalam keluarga, dan hasilnya ketika Anda nanti bisa mengatakan, Tuhan terima kasih atas suamiku, Tuhan terima kasih atas istriku, Tuhan terima kasih atas anakku, Tuhan terima kasih atas orang tuaku. Disitulah mukjizat doa sungguh terjadi dalam keluarga. Amin.